Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai doa malam ini. Walaupun kita berjauhan tapi kita di dalam Tuhan tetap satu. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami seberapa yang ada, baik kami yang di tempat ini maupun mereka yang melihat lewat YouTube. Kami percaya semua boleh menjadi berkat. Kami ingin menghampiri tata kasih karunia, memuji, menyembah-Mu. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Dengan sukacita kami menghampiri Engkau, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Roh-Mu sujud menyembah-Mu. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Biar awan kemuliaan-Mu turun di tengah kami. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi
Terima kasih Tuhan. Engkau menilik sengsara kami dan Engkau juga menghitung air mata kami. Tuhan, kami tahu semua Engkau tampung di dalam kirbat-Mu. Untuk itu beri keberanian kami terus menghampiri Engkau. Sengsaraku, sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Sengsaraku, sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur, waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Bersama katakan musuhku, musuhku akan mundur, waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi. Satu kali lagi kita katakan sengsaraku, sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Bersama katakan musuhku, musuhku akan mundur, waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Satu kali lagi kita katakan musuhku, musuhku akan mundur, waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kanan-Mu, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Saudara, Dialah satu-satunya penolong kita, bahkan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan akan pujian ini, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu lebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Bersama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Karena kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja.
katakan bersama, ku percaya kau bekerja. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, karena kuasa-Mu terlebih besar. kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya tak pernah Tuhan. terlambat janji-Mu ya. Tak terlambat janji-Mu ya Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tak Tuhan. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan, Tuhanku lebih besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Terlambat janji-Mu ya Tuhan. Dengan iman kita katakan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Engkau memulihkan hati kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu Tak Tuhan. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Kita beri sorak-sorai kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dialah yang akan memulihkan hidup kita, menolong kita. Dan kuasanya ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki perenungan dengan doa malam. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam sorga, kami percaya
Engkaulah yang sanggup memberikan firman kebenaran kepada setiap kami. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sekalipun kami tidak bertatap muka, tetapi kami berusaha bahwa kebenaran firman-Mu tetap tersingkap dan setiap kami boleh menikmati firman kebenaran. Kami mau terus bertumbuh untuk mengasihi dan melayani Engkau. Itu sebabnya kami ingin kembali disapa oleh firman kebenaran, dididik dan dibawa kepada Tuhan secara pribadi. Untuk itu kami mau sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, di kesempatan ini saya akan memberikan satu tema, yaitu proses dewasa rohani. Saudara, kita tahu sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, secara tidak langsung kita sudah lahir baru. Secara tidak langsung kita mulai bertumbuh. Dan waktu itu saya ingat saya masih diberikan susu, roti, segala makanan-makanan yang membuat saya menikmati kasih Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetapi tentunya sifat pertumbuhan, walaupun itu dari anak-anak, tidak terus menerus dengan makanan yang ringan. Dan satu kali karena orang tua saya tahu saya cukup usia untuk menikmati makanan yang mulai agak keras, maka susu dan roti bukan menjadi makanan utama, tetapi mulai belajar dengan makanan-makanan yang keras. Bahkan ketika saya bisa berlari, seseorang anak bisa berlari, beraktivitas, dia tidak bisa hanya cukup mengkonsumsi susu dan roti. Tentu makanan-makanan yang terus membawa gizi dan lain sebagainya untuk pertumbuhan jasmaninya. Demikian juga dengan proses dewasa secara rohani. Saudara, mari kita melihat peristiwa demi peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Apakah peristiwa itu juga merupakan kesempatan proses pertumbuhan rohani kita? Karena Tuhan selalu turut bekerja bersama, semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu saya ingin membawa saudara melihat satu ayat. Tentu ayat ini tidak asing, tetapi apakah ayat ini juga sudah mewarnai hidup kita untuk masuk dalam proses pertumbuhan? Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saudara, saya yakin ayat ini tidak asing dalam kehidupan kita. Satu ayat yang pernah menghibur, pernah menguatkan, pernah menyapa hidup kita sehingga mau tidak mau ketika kita mengalami proses yang tidak enak sekalipun, kita bukan menjadi orang yang lemah, undur, marah, berontak kepada Tuhan, walaupun pada waktu itu tentu juga kita belum bisa mengucap syukur gitu ya. Saudara, mari kita melihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pencobaan itu mempunyai banyak judul, saudara. Kadang-kadang bisa berbicara tentang ekonomi, tentang kesehatan, tetapi kadang-kadang juga bisa berbicara tentang komunikasi kita satu dengan lain, baik di dalam intern keluarga sendiri, di antara saudara, atau di antara orang lain, saudara. Kalau di antara orang lain itu tidak susah bagi kita untuk, waduh maaf ya, saya tadi salah dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu orang dekat kita, saudara, orang dekat kita, maka itu bisa menjadi beban dalam hidup kita. Saudara, kenapa 1 Korintus 10 ayat 13 katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, padahal pencobaan yang kita sedang alami itu baru, saudara. Ya, dan itu cukup menggelisahkan kita, membingungkan kita, atau kadang-kadang mengecewakan kita dan menyakiti kita, atau kadang-kadang membuat kita sebel, membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita tiba-tiba uncontrol begitu ya. Tidak bisa menguasai diri, saudara. Dan masih banyak lagi
Tetapi Alkitab itu ternyata segala sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita mempunyai maksud-maksud yang ilahi, saudara. Sebab itu Tuhan mengontrol hidup kita. Saudara, kalau saya ingat-ingat, saya mengalami banyak masalah, katakanlah pencobaan-pencobaan, saudara. Di mana ternyata problem-problem dari luar itu memancing keberadaan saya. Saudara, sehingga saya bisa mengenali, oh ini keberadaan saya di hadapan Tuhan, saudara. Memang Tuhan tidak kelihatan, tetapi di dalam hati saya, saudara, ketika saya kecewa, atau katakanlah ketika saya tidak puas, marah dan ambil tindakan, mungkin tindakan saya adalah gak mau ke gereja, gak mau lagi setia melayani, gak mau lagi ketemu dengan si A, si B. Saudara, itu ternyata terbuka begitu saja di hadapan Tuhan. Saudara, dan saya katakan, benar loh firman Tuhan ngomong, pencobaan-pencobaan. Kenapa? Saya terpancing dan melihat diri saya, saudara. Mungkin pada waktu-waktu tertentu setelah saya mengalami itu semua, saudara, saya tidak terpancing, saya bisa mengontrol. Nah, ini yang dikatakan pertumbuhan kedewasaan rohani. Karena apa? Saya sudah mengalami, lalu ketika saya mengalami lagi, saudara, saya bisa mengontrol diri saya. Bahkan saya punya pengalaman kalau dulu saya menjerit kepada Tuhan. Kenapa saya menjerit Tuhan? Karena saya tahu tidak ada satu peristiwa yang diizinkan Tuhan tanpa pengetahuan Tuhan. Jadi Tuhan selalu tahu. Dan kalau saya ingat dengan jujur, saya diproses bukan hanya dengan saudara saya, orang tua saya, tetapi juga dengan sahabat-sahabat saya. Saudara, dan ketika ayat ini menyapa pencobaan berarti ada bagian karakter lama saya, kedagingan saya, egoisme saya itu terpancing keluar, saudara. Ketika terpancing keluar, walaupun baru di pikiran, di angan-angan, atau di kata-kata, atau di keputusan, saudara, itu cukup menggelisahkan hati saya, membingungkan saya. Bahkan kalau ada hal-hal yang baru, saudara, maaf kata, saya nggak bisa tidur. Tapi ketika saya belajar berseru-seru kepada Tuhan, ingat saudara, ada janji-janji yang Tuhan katakan, apabila kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti mau mendengar kok doa kita. Dan disinilah letaknya keuntungan-keuntungan secara rohani dalam hidup kita. Karena apa saudara? Kita ngadu sama Tuhan. Saudara, sejak itu saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Sejak itu saya mempercayakan semua persoalan saya kepada Tuhan lebih dari siapapun. Dan saya sering ngomong-ngomong juga sama Tuhan. Tuhan, yang saya inginkan itu begini loh Tuhan. Begini loh Tuhan, kenapa dia begini, kenapa begini. Saudara, itu semua tidak lepas dari apa? Proses pertumbuhan kita. Dan kadang-kadang permintaan saya menunjukkan bahwa saya masih kanak-kanak rohani, saudara. Saya kepengen orang lain baik sama saya, saudara. Saya kepengen saya nyaman, saya enak. Saya enggak ngelewati persoalan. Saya enggak ngelewati disalah tafsir. Saudara, kadang-kadang saya bingung juga. Padahal saya tuh enggak punya tujuan untuk menyinggung orang. Tapi orang bisa tersinggung dengan saya, saudara. Nah, ketika itu terjadi dalam hidup saya, saudara, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, kok bisa sih dia tuh tersinggung kepada saya? Lalu saya terangkan gak bisa. Saya lewat orang lain juga gak bisa. Saudara, sampai saya betul-betul seperti stuck, mentok, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, ini pernah terjadi dalam hidup saya ketika saya punya komunitas. Baik itu di kelompok kaum muda, di kelompok persekutuan dan seterusnya, saudara. Sampai yang saya maksud ini itu gak bisa diterima orang. Saudara, hal-hal seperti ini menyesakkan hati saya. Hal-hal seperti ini membingungkan saya. Karena saya baru mulai bertumbuh, baru mulai belajar pelayanan. Saudara, walaupun saya melihat orang-orang yang salah paham terhadap saya, usianya jauh lebih dewasa. Bahkan maaf kata saudara, kadang-kadang mereka juga punya jabatan. Contohnya apa? Mereka hamba Tuhan loh saudara. Mereka punya punya kedudukan sebagai pendeta. Mereka gembala sidang, tapi bisa memusuhi saya masih muda dan lain sebagainya. Saudara, itu Tuhan izinkan. Saudara, sampai saya bertanya begini, lalu di mana saya bisa mempercayakan apa yang baik dari diri saya satu terhadap yang lain? Saudara, itu tidak ada jawaban. Saudara, sampai begitu lamanya. Saudara, tapi satu kali Tuhan sendiri katakan, pada waktu itu kebenaranmu akan terbit seperti rembang pagi hari.
Saudara, jadi artinya apa saudara? Kalau saya benar, ya sudah saya diam. Saya nggak usah ngebela diri, saya nggak perlu menguluruskan supaya orang mengerti saya dan tahu maksud saya yang baik. Nggak ada itu saudara. Yang ada bertahun-tahun kemudian, saudara, sampai ketika firman ini menyapa hidup saya dan kemuliaan Tuhan dikatakan begitu di dalam Yesaya 58, kalau nggak salah ayat yang ke-9 begitu. Saya nggak siapkan ini tapi saya teringat. Dan Tuhan katakan kemuliaan menjadi barisan di belakangmu. Saudara, saya nggak ngerti. Saudara, peristiwa ini disambung beberapa tahun kemudian ketika teman saya yang sering hadir di persekutuan di mana kami adakan dan saya banyak mengupas firman kebenaran dan lain sebagainya. Saudara, kemudian salah satu orang-orang persekutuan ini mengundang saya untuk berbicara di hari Minggu, saudara, dan kebetulan tempatnya tidak jauh dari tempat saya membuka salon, ya. Sehingga sore itu saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya menyampaikan firman Tuhan di sana. Saudara, saya tidak mengerti siapa gembala sidangnya dan lain sebagainya. Sampai saudara saya ketemu orang tersebut dan saya mengira-ngira karena ini sudah lewat berapa tahun begitu. Lalu orang tuh baik menghormati saya, menyapa dengan sedemikian. Saudara, saya ingat firman Tuhan yang tadi katakan, pada waktu itu luka-lukamu akan sembuh. Saudara bayangkan, begitu lamanya saya menanggung salah paham orang itu terhadap saya, direndahkan, tidak dihargai dan lain sebagainya. Dianggap saya itu saingannya, dianggap saya betul-betul tidak berharga dan lain sebagainya. Itu terjadi dalam hidup saya. Saudara, kalau mau ngomong luka hati, banyak daftarnya saudara. Tapi semua itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Saya menemukan Tuhan. Saudara, maaf kata, teman saya sendiri orang tuanya tidak menyukai saya tuh. Sampai tingkat gak main-main saudara. Kalau mau diceritakan ya dengan vulgarnya saudara, pasti akan menyinggung jika orangnya mendengar saudara. Anaknya mendengar pasti akan tersinggung. Tapi benar-benar gak menyukai. Saudara, dan waktu seperti itu firman Tuhan juga kembali mengatakan apa saudara? Dunia ini akan membenci kamu karena terlebih dulu dunia ini sudah membenci aku. Itu kata Tuhan Yesus saudara. Jadi saya pikir, aduh saya harus menanggung seperti ini. Saya pikir saya loh gak salah apa-apa. Saya gak minta apalagi utang dan lain sebagainya, itu tidak terjadi. Tapi diizinkan Tuhan. Lalu satu kali saya membaca di Amsal, dikatakan orang benar musuhnya sekalipun akan diperdamaikan. Saudara, itu hiburan saya. Saudara, artinya apa? Saya gak bisa lagi dinina-bobokkan dengan orang datang menghibur saya, menguatkan saya, membela saya. Tidak bisa saudara. Yang saya ada hari itu adalah pikul salib, menyangkali diri dan tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ditolak pun tetap saya harus tekun, kuat di dalam Tuhan. Sampai apa saudara? Satu kali ternyata doa saya, keluh kesah saya, jeritan hati saya kepada Tuhan tidak membuahkan sia-sia. Ternyata orang yang sedemikian rupa tidak suka kepada saya, satu kali bertobat saudara. Saudara, ketika dia bertobat, orang ini berbalik mencintai saya, mengasihi saya. Sampai tutup usia, dia tetap mencari saya. Saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi kalau kita masuk di dalam proses dewasa rohani, Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Saudara, sejak hari itu saya tahu semua hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya, itu berarti terus komunikasi dengan Tuhan. Terus segala sesuatu harus saya dapatkan jawaban demi jawaban dari Tuhan. Saudara, kalau tidak, saya tidak bisa berdiri di sini menyaksikan firman Tuhan itu benar. Tetapi kalau saya tidak mengalami Tuhan, maka saya akan berkata, orang itu tidak benar, saya benar. Orang itu begini, saya yang paling begini. Saudara, akhirnya apa? Kebenaran sendiri yang muncul. Kebenaran dunia yang dilahirkan oleh hikmat manusia. Bukan kasih karunia Allah. Tetapi ketika saya mengalami itu saudara, ada keuntungan-keuntungan yang lain saudara. Keuntungannya apa? Hati saya remuk. Hati saya betul-betul patah saudara. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saudara,
sekali lagi saya katakan, aduh jadi hamba Tuhan apalagi jadi anak Tuhan, jadi aktivis yang baru saja melekat dengan Tuhan. Sudah mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang membuat saya sesak, membuat saya bisa loh kalau saya mau mundur waktu itu. Bisa membuat saya meninggalkan Tuhan, kecewa dengan agama Kristen, kecewa dengan orang-orang kudus, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan aktivis, teman-teman yang lain. Saudara, itu di dunia dan itu diizinkan Tuhan. Saudara, waktu itu tiba-tiba Tuhan ingatkan juga begini, aku datang tidak membawa damai tapi pedang. Satu dengan lain itu bisa berselisih. Orang tua dengan menantunya, lalu saudara dengan saudara, orang tua dengan anaknya. Saudara, bukankah itu ada di lingkungan kita? Belum lagi sesama, saudara. Sampai kadang-kadang, loh kok bisa salah gitu. Semua berjalan dengan baik, tidak ada motivasi apa-apa. Tapi dengan gencarnya lewat si A, si B. Saudara jangan pikir saya sebagai hamba Tuhan yang sekian lama katakanlah saya sudah mengalami asam garam. Ya, walaupun itu mungkin orang lain lebih banyak daripada saya. Tapi masih mengalami keadaan seperti itu. Saudara, lalu saya bagaimana? Apakah saya harus datangi dia, membenarkan diri dan lain sebagainya? Karena itu gak ada ayatnya, saudara. Kecuali apa? Ya saya berdiam diri. Ketika saya berdiam diri, saya berdoa, saya tahu satu kali Tuhan akan buktikan. Saudara, tidak terkecuali ketika saya bekerja, majikan saya sendiri, saudara, bos saya sendiri bisa ngomong hal-hal yang tidak ada buktinya sama sekali. Saudara bisa bayangkan kalau itu terjadi. Saudara, saya pikir ini pencobaan proses demi proses terjadi, tergantung saya bagaimana menyikapinya. Saudara, seperti satu kali saya makan, katakanlah ikan kerapu gitu ya. Katakanlah kita makan ikan di mana ada durinya begitu banyak. Saudara, apakah kita pokoknya ketemu ikan langsung kita makan semua? Enggak bisa. Demikian juga dengan persoalan. Kita mesti memilah-milah. Mana yang betul-betul bisa kita nikmati, mana-mana yang betul-betul bisa kita tinggalkan. Saudara, kenapa begitu? Karena kalau tidak, kita akan menjadi dampak atau korban dari hal-hal yang tidak jelas. Saudara, kenapa? Karena di balik segala sesuatu ada roh. Saudara, ada roh yang tiba-tiba diizinkan Tuhan menguji hidup kita, saudara. Tadinya saya katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa dan tidak melebihi kekuatanmu. Saudara, saya ketika sampai di tidak lebih dari kekuatan manusia. Apalagi ada satu ayat yang katakan semua itu dialami oleh semua orang di muka bumi ini. Itu sebabnya Paulus ingin kita berdoa dengan tidak henti-hentinya bahkan untuk orang-orang kudus ya. Saudara, sejak ayat itu muncul membimbing saya berdoanya begini, Tuhan, saya sakit betul-betul, disalahpahami, saya sakit betul-betul. Masa perkara sepele ini saya harus menerima akibatnya dan lain sebagainya. Orang tidak bisa mengerti yang sebenarnya. Saudara, itu terjadi dalam hidup saya dan ketika saya berkeluh kesah seperti itu, saya menemukan ayat Yesus menanggung penderitaan yang sama, saudara, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tahu beban berat, dia tahu keluh kesah itu, saudara. Dan sejak hari itu saya tahu persis, oh jadi ikut Tuhan tidak hanya enaknya, saudara. Tetapi ada bagian-bagian seperti yang diizinkan Tuhan memproses hidup kita. Saudara, apakah kita mau tetap bertahan? Artinya kita mau menerima ini semua, mensyukuri ini semua. Ketika mau, saudara, ternyata itu berdampak. Dampaknya apa? Saya naik level, saudara. Saya mengalami begitu nyanyian, beberapa note, beberapa kata-kata saya naikkan. Ada sukacita yang melimpah, ada damai sejahtera yang melimpah. Ada satu lingkup di mana roh Tuhan itu mencengkram hati saya. Sejak itu saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah membiarkan saya. Dan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya, itu ada di Mazmur. Saudara, saya mengalami firman demi firman. Dan itu dibukakan oleh beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya saya menjadi kuat. Dan belum lagi firman Tuhan katakan, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita harus memakai perlengkapan senjata. Wah, saya belajar lagi. Dan terus peperangan demi peperangan. Saudara, siapapun. Sampai batas apa, saudara? Satu ayat katakan, barang siapa mengasihi
artinya begini, kagum dengan apapun di dunia ini, itu justru dibenci oleh Allah. Apapun yang kita kagumi itu justru tidak disukai oleh Allah. Saudara, sejak hari itu saya tahu yang terutama dalam hidup saya adalah Tuhan. Saudara, tapi itu pun tidak cukup, saudara. Itu tidak cukup. Karena apa? Saya harus bertumbuh dan ini proses kedewasaan rohani. Saudara, satu kali saya menemukan ayat di dalam Yakobus, saudara. Kalau kita bisa menemukan, saudara, saya tunggu, saudara mungkin bisa melihat ya. Yakobus pasal pertama, ayat yang kedua mulai, saudara. Saudara, Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai berikutnya ini, saudara. Saudara, ketika saya diperhadapkan ayat ini, saya tahu kalau saya mau berarti saya naik level lagi, saudara. Ini proses ya, dalam proses pertumbuhan rohani, saudara. Tidak enak, tetapi ada sesuatu yang menguntungkan, ada sesuatu yang berhasil. Terutama saudara, Tuhan berhasil dalam hidup kita. Jadi bukan kita, saudara, tapi Tuhan yang berhasil dalam hidup kita. Lewat waktu ke waktu saya dibentuk Tuhan. Ini ayatnya ya. Yakobus 1 ayat yang kedua mengatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, tidak cukup satu loh saudara percobaan. Tidak cukup satu kali dengan bos saya, atau 2 kali dengan teman sekerja saya, atau 3 kali dengan rekan pelayanan. Saudara, tetapi berbagai-bagai. Aduh saudara, kadang-kadang saya pikir aduh kok begini ya hidup ini. Saudara, rasanya enggak selesai-selesai persoalan. Tetapi saya dihiburkan lagi saudara. Kesusahan sehari cukup sehari. Berarti ya sudah saya belajar, terima kasih Tuhan. Kemudian saya letakkan seperti ikan tadi. Saudara, ada durinya, ada kepalanya, ada ekornya, ada siripnya. Ada yang betul-betul di tengah-tengah dagingnya itu masih di pelipitnya itu masih ada duri kecil-kecil. Saudara harus betul-betul cerdik. Sampai menjadi kebiasaan untuk memilah-milah. Dan memang yang tidak bisa dimakan, dikonsumsi dalam pikiran kita, yang membebani pikiran kita, saudara, apalagi sampai jatuh di dalam hati dan ada rancangan-rancangan kejahatan, pasti Tuhan tidak akan mendengar doa kita, itu kata Daud. Saudara, saya dihiburkan, dikuatkan dengan ayat-ayat yang saya sebutkan ini, karena ini proses pertumbuhan kedewasaan rohani. Mau tidak mau saudara, apalagi kalau Yohanes katakan, biar aku berkurang-kurang Kristus yang bertambah-tambah. Aduh saudara, rasanya enggak ada kesempatan membela diri. Itu terjadi dalam hidup kita sampai hari-hari yang terus-menerus saya lewati ini saudara. Kadang-kadang saudara bisa lewat pembantu saudara. Kadang-kadang bisa lewat orang yang aduh enggak kita sangka, kita kasih, kita hormati. Itu bisa timbul saudara. Saya beritahu. Ini proses kedewasaan rohani. Karena saya belum menikah ya saudara. Jadi saya pikir apakah suami bisa dipakai untuk memproses istri? Apakah istri dipakai bisa untuk memproses suami? Ternyata ada hamba-hamba Tuhan yang katakan, memang suamiku tuh aku ini dipakai untuk memproses dia. Aduh sangat menyakitkan. Dan saudara, saya tidak tahu sampai kapan itu. Karena Tuhan ingin kita hidup kudus sehabis-habisnya saudara. Hidup sempurna sehabis-habisnya. Dan saya tidak mengerti saudara, semua itu diizinkan Tuhan. Tapi jangan lupa, dalam proses pertumbuhan kedewasaan rohani, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Saudara, apa rencananya? Kalau kita lihat lewat ayat yang kita baca bersama di Yakobus 1 ayat 2, berbahagialah. Saudara, berbahagia atau dikatakan, saudara-saudaraku, anggap sesuatu sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, mana ada orang bahagia karena jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau bahagia dapat berkat 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, oh itu bahagia saudara ya. Tetapi di sini enggak saudara, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dianggap berbahagia saudara. Ayat selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, ada satu invest kerajaan sorga di tengah-tengah kita mengalami banyak pencobaan-pencobaan itu. Investnya apa saudara? Di sini dikatakan ujian terhadap imanmu. Saudara, Ayub pernah dikatakan diujikah manusia setiap saat. Saudara, saya sendiri pernah jadi guru dan saya juga pernah jadi murid. Kalau guru saya waktu itu ngomong, tutup buku, taruh di sisi, ambil 1 lembar kertas, kita ujian langsung. Saudara. Ini Ayub juga berkata, diujikah manusia setiap waktu saudara.
Ternyata kalau memang itu diizinkan saudara, berarti pencobaan, ada ujian saudara. Dan ujian itu ditargetkan jelas. Karena firman Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Targetnya apa saudara? Dikatakan supaya imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau saya mau jujur berkata kepada saudara, apakah pencobaan-pencobaan itu membuat saya tekun? Kadang saya tekun saudara. Kalau saya mau jujur, kadang-kadang saya juga tidak kuat. Tapi ketika saya bertahan, tidak tekun, tidak setia dan saya tidak kuat, makin hancur saudara. Makin saya bertalu-talu dengan beban-beban. Tapi ketika saya katakan, ya Tuhan aku mau. Saudara, saya datang ke gereja dan saya ngomong sama Tuhan. Saya datang ke pelayanan, saya datang ke tempat-tempat di mana seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Saudara, tiba-tiba apa yang terjadi? Itu hadirat Tuhan ada di sana. Diubah segala sesuatu untuk kebaikan. Artinya apa? Saya sudah lolos. Lolosnya apa? Tekun. Tekun terhadap Tuhan. Saudara, hari ini saya baru tahu. Kerajaan surga punya invest. Ujian imanmu membawa engkau kepada ketekunan. Tidak sampai di situ saudara. Dan dikatakan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, dikatakan supaya ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara, saya yakin buah yang matang masak di pohon dengan buah yang kurang masak, kemudian di karbit, kasih obat dan lain sebagainya, kualitasnya berbeda. Saudara, kalau saudara tidak pernah makan buah yang masak di pohon, saudara nggak bisa katakan itu lebih enak, ini kurang enak, nggak bisa katakan. Tetapi kalau saudara tahu aslinya yang betul-betul matang, itu mempunyai nilai yang tinggi. Saudara, demikian juga Tuhan. Tuhan tahu persis bagaimana menikmati persekutuan Dia terhadap saya. Saudara, Tuhan terhadap yang lain, terhadap saudara, terhadap yang lain masih banyak lagi. Saudara, Tuhan yang tahu, aduh aku kangen betul-betul dengan si A. Aku kangen betul-betul dengan si B. Aku pengen mendengar suaranya. Saudara, kenapa? Buah matang. Ketika berbuah matang, saudara, dikatakan kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, itu yang Tuhan targetkan dalam hidup kita kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sehingga maaf kata saudara, ketika goncangan ini terjadi, saudara dan saya bersyukur. Ketika goncangan ini terjadi, saya dengan saudara katakan, terima kasih Tuhan, Engkau tetap solusi yang lebih baik, solusi yang luar biasa. Saudara, siapa bilang pandemi COVID ini tidak menggoncangkan saya? Menggoncangkan saya juga. Saudara, lalu saya harus apa saudara? Saya tidak punya pilihan kecuali apa? Tuhan pimpin saya apa hari ini? Tuhan pimpin saya apa besok? Tuhan pimpin apa nanti kemudian? Saudara, memang awal-awalnya seolah-olah saya kepengen ketemu si A, si B, curhat dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba mereka juga tidak bisa memberi jawaban kalau tidak dipakai Tuhan. Yang tetap memberi jawaban adalah Roh Kudus itu sendiri. Saudara, semua yang saya ceritakan di dalam satu renungan proses dewasa rohani, ini bukan hal yang mudah. Tetapi saya berharap ketika saudara mendengar tentang renungan ini, saudara mengamenkan karena saudara mengalami. Saudara mensyukuri karena apa? Saudara melihat kemuliaan Tuhan di balik itu semua. Karena Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Dan invest kerajaan sorgawi itu adalah apa? Karakter yang lama kita, yang gampang nangisan, yang mementingkan diri, yang egois, yang gak terima. Saudara, maaf kata orang menilai saya ini keras. Saya ini bukan keras, saya ini terlalu lemah. Saking lemahnya saya cari firman yang membuat saya kokoh. Dan orang tidak mengerti itu. Kenapa? Saya gak punya basa-basi. Saya ini gak bisa ngomong itu dengan begitu lembut dibuat-buat. Saya tuh gak pernah bisa gitu. Sampai hari ini saya masih belajar saudara. Untuk bagaimana memakai kata-kata yang penuh hikmat sehingga orang tidak melihat saya tetapi melihat kebajikan yang dari Tuhan. Kebijaksanaan dari Tuhan. Itu tidak mudah saudara. Kalau saya
tidak punya kontrol, saya ngomong seapa adanya, orang langsung menilai saya, oh itu keras gitu saudara. Berapa tuduhan, bahkan keluarga saya sendiri saudara, masih mengatakan begitu. Saudara, dan saya ini betul-betul seperti orang yang ditusuk dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri. Saudara, kalau dari belakang, ya itu cicik saya. Coba saudara bayangin, sakitnya luar biasa. Tapi saya tetap harus mengampuni, menerima, mensyukuri sampai titik tertentu. Saudara, itu semua diizinkan Tuhan. Supaya apa? Rencana invest Tuhan itu tidak gagal di dalam hidup saya. Itu rencana Tuhan. Dan kalau batasan-batasan itu sudah ditentukan, pasti Tuhan juga punya rencana terhadap orang-orang tertentu. Untuk apa? Dia bertumbuh dewasa, ngerti suka dukanya. Saudara, karena banyak orang gini, enak ya kalau di gereja situ ya, enak ya kalau ikut pelayanan itu ya, enak ya kalau ketemu si A ya, bisa memberkati saya banyak, keinginan saya dipenuhi dan lain sebagainya. Saudara, itu semua semu, tidak ada yang pasti. Apalagi saudara dan saya sudah memikirkan itu, pasti tidak terjadi. Berapa kali saudara, saya kecewa karena apa? Iman saya terhadap hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Sekarang saya tahu, semua ini tepat seperti nyanyian katakan begini. Dunia kosong, semua kosong, hanya salib yang tak kosong. Saudara, ini lagu Pantai Kosta yang lama saudara. Tapi ini senantiasa menguatkan saya. Kenapa? Yang saya pikirkan, ini pasti begini, pasti tidak terjadi karena yang terjadi lagu ini. Dunia kosong, semua kosong. Tapi satu yang tidak kosong, salib. Yaitu apa saudara? Persembahan Yesus. Hidup yang dia berikan kepada kita. Masakan segala sesuatu tidak disertakan bersama-sama dengan dia. Saudara, itu yang saya pegang terus. Dan saya yakin kalau saya melangkah dalam ketekunan, saya melangkah sampai matang, sempurna, saya tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Saudara, bukan saya nantang saudara, tapi ini firman Tuhan. Dan saya berharap dalam proses kedewasaan rohani, saudara mengalami Tuhan yang luar biasa. Saudara, siapa bilang Yesus itu begitu sempurna dan kuat, dia masih bergantung dengan Bapaknya di sorga. Tapi ketika dia tahu persis apa bagian-bagian yang dia harus ambil, terutama di Getsemani saudara. Dia katakan, kalau boleh Tuhan, biar cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Saudara, itu dewasa rohani. Saudara, saya yakin hari ini kalau saudara mau pakai hal-hal, menjumpai hal apapun dengan ayat ini, saudara artinya apa? Menyilakan Tuhan yang mengambil bagian dalam hidup kita sampai rancangannya terjadi dalam hidup kita. Baru saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Tentang apapun saudara. Kalau tidak, engkau bertindak sendiri sama dengan engkau menabur dan engkau akan menuai. Saudara, itu sebabnya nyanyian di Mazmur dikatakan orang yang menabur dengan menangis, dengan mencucurkan air mata pasti pula membawa berkas-berkasnya. Saudara, mungkin kita menabur kepada si A enggak pernah peduli dengan kita. Tetapi yang pasti Tuhan itu melihat apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Saudara, entah dengan lewat siapa dan lain sebagainya. Dan kita tahu persis tandanya. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan pun akan melakukan untuk kita. Bukan manusia. Sehingga kita berterima kasih kepada manusia, lalu menganggap itu Tuhan kita. Saudara, sekali-kali tidak. Dan ini yang dikatakan dewasa. Karena dewasa itu bisa melihat ini kehendak Tuhan atau tidak. Tepat seperti Yesus katakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan ketika Yesus mempersembahkan itu semua, dia ceritakan sebelum dia meninggalkan murid-murid. Satu ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes 14. Ayat yang ke-27. Saudara, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, saya yakin ini pesan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini betul-betul invest dari kerajaan surga kepada mereka. Bukan seperti manusia yang menyampaikan kata-kata, tetapi ada kuasa. Saudara, harga seorang rasul itu mati loh saudara, harga mati. Jadi orang hari ini bilang, saya rasul ini, saya rasul itu, sudah ngerti enggak riwayatnya rasul itu harga mati. Dan kenapa mereka bisa? Karena damai sejahtera Kristus itu diberikan kepada mereka.
Saudara, ini tidak akan pernah bisa dimengerti kecuali orang masuk dalam proses dewasa rohani. Sebab itu saudara, kalau hari-hari ini kita misalnya membaca buku Freaks of Jesus, saudara, mati syahid untuk Tuhan, ngalami ketakutan, saudara. Bahkan seorang dokter katakan cerita karena ini satu pertemuan yang membangun iman masing-masing, dia katakan, hari ini loh kalau kita menaruh kelingking kita ini kepada api, kita pasti mengalami kesakitan yang gak main-main. Tetapi kalau waktunya Tuhan, saudara, itu semua para martir, saudara, diizinkan Tuhan seolah-olah menderita seperti itu. Tapi ingat saudara, damai sejahtera dari Allah melampaui segala sesuatu diberikan, tidak sama seperti dunia diberikan. Jangan gelisah dan gentar hatimu, itu kuasa saudara, itu kuasa. Saudara, saya beritahu pesan saya yang paling indah, sebagaimana Yesus senantiasa berbicara dalam hidup saya saudara, untuk proses dewasa rohani. Tuhan ingin betul-betul lakukan pimpinan firman kebenaran sampai kita ketemu dengan Dia, sampai kita melakukan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan. Itu mengalami sukacita yang luar biasa. Berbahagialah, berbahagialah. Saudara, sampai satu kali teman saya bilang, gimana ya rasanya jadi hamba Tuhan? Saya terus terang, aduh, namanya jadi hamba Tuhan, harganya yang harus betul-betul kita lewati ini semua, enggak kayak hamba Tuhan. Tapi senangnya juga enggak kayak hamba Tuhan. Saudara, seperti langit dan bumi. Tapi memang itu yang Tuhan katakan. Saudara, bahwa sedikit proses penderitaan, aniaya atau apapun yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Dia sediakan. Itu sebabnya saya katakan seperti langit dan bumi. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Ia sediakan. Itu sebabnya saudara, berbahagialah apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kalau boleh saya lanjutkan kembali ya. Yakobus pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang kedua tadi, saya akan membacakan ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, tidak mengungkit-ungkit, saudara. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, makanan dewasa rohani itu hikmat yang dari Tuhan. Hikmat itu didapat dari mana? Bukan dari dunia, bukan dari manusia. Tapi sumbernya dari Allah lewat firman, lewat kesaksian. Di mana firman menjadi daging dan disaksikan. Dan kesaksian itu mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara dan saya sedang mencari hikmat firman untuk menjadi daging supaya ada kesaksian. Dan kesaksian yang kita alami bersama Tuhan mengalahkan atau mengatupkan kuasa kegelapan. Kalau tidak, gak bisa saudara. Kalau tidak bisa. Karena ikut Tuhan itu jalannya sempit. Ikut Tuhan itu pikul salib. Ikut Tuhan itu menyangkali diri. Ikut Tuhan itu setia setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Saudara, dan kalau kita hamba-hamba Tuhan jujur ngomong, saudara, sepertinya orang pamer, saudara. Orang yang membenarkan diri seolah-olah dia kudus dan lain sebagainya. Saudara, tapi sesungguhnya kalau dilewati itu semua, Tuhan memampukan kita. Dan Dia memberi upah, saudara. Upahnya apa? Di bumi ini maupun di sorga, saudara. Sebab itu kalau jadi hamba Tuhan, saya bilang gini, itu panggilan dan itu anugerah yang luar biasa. Saya pikir saudara, kenapa ya enggak semua mau belajar melayani, belajar bertumbuh dewasa, belajar betul-betul mengenali Tuhan lewat pelayanan. Saudara, dan betul-betul ada sukacita, ada kemuliaan yang luar biasa. Saudara, di sini dikatakan kalau ada yang kurang hikmat, minta sama Tuhan. Dia akan beri tanpa membangkit-bangkit, tanpa mengungkit-ungkit masa lalumu, kesalahanmu dan lain sebagainya. Itu loh Tuhan kita saudara. Dan apa ayat yang berikutnya dikatakan? Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, lewat pencobaan-pencobaan itu kita bisa mendua hati loh saudara. Ini bukan berbicara tentang berkat, bukan. Ini bukan berbicara tentang iman dan mujizat. Karena mujizat yang terbesar adalah menyilakan Tuhan invest dalam hidup kita. Saudara, sampai kita mengalami firman kebenaran. Sampai saudara, maaf kata, kita yang lama ini gak ada saudara.
yang diperbarui sampai serupa dengan Kristus, itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang saya katakan, Tuhan saya kok jauh ya. Sebab itu Tuhan cepat-cepat garap hidup kita, saudara. Tuhan garap hidup kita macam-macam lewat keuangan, lewat apa ya saudara, kedudukan kita gitu. Lewat kata-kata orang di mana kita direndahkan. Saudara jangan dipikir loh saudara, di depan orang baik sama kita, di belakang itu tidak menjelekkan kita dan lain sebagainya. Dan orang yang kita kasih, orang yang kita beri segala sesuatu, belum tentu dia enggak nomor satu menjelekkan kita. Saudara itu diizinkan Tuhan loh saudara. Supaya apa? Saya menjadi satu dengan Kristus dan menjadi satu dengan rohnya. Dan tidak pernah terpesona dengan dunia ini. Sebaik apapun seseorang yang dekat dengan kau, belum tentu sama seperti apa yang Tuhan rancangkan. Yang Tuhan rancangkan tuh sama sekali loh saudara. Gak pernah ada di dalam pikiran kita. Gak ada. Tadi saya berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, orang yang membangun gereja saya itu bukan jemaat saya loh. Bukan uang-uang yang dari dalam, enggak loh. Satu orang yang memang ya katakanlah simpatisan itu kenal. Dan dia sendiri itu dia katakan, Pak saya lihat kamu tuh enggak suka. Dia bilang gitu loh saudara, terang-terangan saya enggak suka sama kamu. Tapi dia kasih uang 1 miliar untuk membangun gerejanya. Dan itu bukan orang dalam. Saudara susah untuk dimengerti. Saudara karena apa? Itu tidak ada di dalam konteks pikiran kita. Konsep-konsep kehidupan kita enggak ada saudara. Yang ada di mana saudara? Rancangan-rancangan Tuhan. Sebab itu saudara, rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kita enggak pernah mengerti itu semua. Saya bilang, terima kasih Tuhan saya menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan buat proses-proses yang tidak mengerti. Dulu saya nangis karena saya egois. Dulu saya nangis karena saya ingin tampil baik, sempurna. Dulu saya nangis, saya tidak mau mengecewakan manusia apalagi hati Tuhan. Tapi ternyata ketika dibongkar lewat berbagai-bagai pencobaan, tidak ada yang baik dalam hidup saya. Saudara, dan kalau betul-betul semua itu dibuka, saya seperti orang ditelanjangi. Gak ada yang sempurna dalam hidup saya. Saudara tahu bagaimana semua ini bisa saya lewati ketika saya mau memakai jubah kebenaran. Satu persatu menutupi hidup saya. Saya nangis saudara. Saya bilang hidup ini karena kasih karunia, bukan karena yang lain. Saudara, kalau saya sudah melewati ini semua dan saya melihat Tuhan setia, tidak meninggalkan saya, tidak membiarkan saya. Terutama satu hal saudara, jangan saya mendua hati. Jangan artinya sebentar saya percaya, sebentar gak percaya. Sebentar saya berharap pada kekuatan yang lain, pertolongan yang lain atau termasuk kekuatan diri sendiri, tidak kepada Tuhan. Tetapi ketika saya bilang, ya Tuhan, saya melakukannya. Saudara, itu mujizat terjadi. Dia mendamaikan saudara. Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Saudara saya beritahu, kuasa ilahinya bekerja luar biasa. Itu saudara, ternyata dari iblis. Pencobaan-pencobaan itu saya tahu. Sekarang saya bisa katakan, itu dari iblis. Dia pakai yang tidak enak itu, dilempar itu semua. Saudara ada satu orang menasihati saya. Dia katakan kadang-kadang yang gak enak, yang bau itu rabuk saudara dalam kehidupan kita. Ya, saya pikir betul juga. Kan kalau kita tanaman Tuhan dan kita merambatkan akar-akar kita kepada batang air Allah supaya kita bertumbuh. Salah satunya itu umpatan caci maki yang gak enak dalam hidup kita. Itu dilontarkan secara langsung ataupun tidak langsung. Orang lain datang kepada saya menguatkan dengan kata, Bu itu rabuk supaya ibu bertumbuh. Bertumbuh dewasa rohani. Berbuah-buah memuliakan Tuhan. Buahnya apa? Tekun, matang, sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Karena Bapa itu yang mengerjakan dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi semua, kita tahu sekarang bahwa itu dari Tuhan dan semua memuliakan Tuhan. Saudara, kalau saya masih diizinkan berbincang seperti ini semalam, saudara, karena begitu bergairahnya, saudara, kekristenan di sini. Pusatnya itu Kristus dengan segala penderitaan dan kemuliaannya dan berkat-berkatnya dan jawaban-jawabannya. Saudara, tapi kalau saya sharing seperti ini dan orangnya tidak dewasa rohani, saudara, dia bilang begini, saudara, enak ya bisnis saja ya, jangan melayani Tuhan. Kenapa? Dia kepengen khotbah terkenal di mana-mana, saudara. Tetapi gak mau mengalami proses untuk dewasa rohani, gak mau.
Dia pikir cuman dengan dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh, dengan pinter belajar itu semua akan sukses. Enggak ada. Sukses yang dikatakan adalah kehendak Allah jadi dalam hidup kita. Kita berkurang-kurang, Kristus yang bertambah-tambah. Saudara, saya mau beritahu, sekecil apapun hari ini yang dikatakan pencobaan, izinkan Tuhan invest dalam hidupmu. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu, menguatkan engkau, membuat engkau betul-betul punya iman yang teruji. Saudara, sampai engkau mengalami ketekunan, tekun berdoa. Dulu masih anak-anak saudara, berdoa persoalan satu, berdoa satu kali selesai. Saudara, dewasa rohani, berdoa itu tekun namanya sampai bertahun-tahun saudara. Tetapi hasilnya juga beda, matang, sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Itu Tuhan, bukan saya. Itu bagi kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan saya. Nah, disinilah dikatakan dewasa rohani. Saudara, saya sampai di sini pun tidak cukup. Saya tahu sampai Kristus itu nyata dalam hidup saya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan firman, kesaksian, dan proses dalam pertumbuhan dewasa rohani. Kiranya Tuhan sendiri bekerja bagi setiap orang yang mendengar ini. Mereka diberkati, mereka ditopang, dikuatkan. Dan mereka mengalami Engkau sendiri Tuhan. Sebegitu rupanya kekayaan, pengertian, dan kekayaan, kebajikan, kekayaan di dalam memberi, mempersembahkan. Dan semua kiranya menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami jauh dari baik, kami jauh dari benar, kami jauh dari sempurna. Tapi kami mau, tolonglah kami seperti apa yang Kau rancangkan, biar kehendak-Mu jadi. Tuhan, Kau melihat hamba-Mu dan kami semua, baik itu pengurus maupun aktivis maupun jemaat masih jauh dari sempurna, mengalami proses demi proses. Tapi kami tahu sejak malam ini, jangan iblis mengambil keuntungan dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berhenti di sini, tapi kasih karunia-Mu tetap menyertai kami masing-masing. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu saya minta Yohanes untuk memimpin doa syafaat. Kita sehati bersyafaat. Bapa kami yang surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa Israel. Kami memberkati bangsa ini, kiranya Tuhan pakai bangsa ini untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Dan kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa ini. Dan kami juga menyerahkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami serahkan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, beserta kabinetnya. Tuhan berikan hikmat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya pemerintah dapat mengatasi pandemi ini Tuhan. Baik dari pemerintah pusat, daerah, sampai ke bawah. Kiranya Tuhan juga memberkati TNI, Polri dalam mengatasi situasi yang semakin hari semakin sulit. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup untuk menolong bangsa dan negara kami. Tuhan, juga kami menyerahkan kesejahteraan kota kami dan juga kesejahteraan lingkungan kami. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati wali kota, wakil wali kota dalam memimpin kota kami. Tuhan, kami serahkan program kartu sahabat yang dapat menolong warga yang tidak mampu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya warga-warga yang tidak mampu Tuhan, biarlah mereka belum mendapatkan bantuan sesuai dengan prosedur. Dan kami percaya Tuhan Kau turut bekerja supaya proses bantuan ini boleh tersalurkan kepada warga yang tidak mampu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Siapapun mereka ya Tuhan, yang tidak kami sebut satu persatu namanya. Tapi Engkau tahu Tuhan, kami semua yang mengalami kelemahan tubuh. Kau berikan kesehatan yang baik Tuhan, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan sukacita, Kau berikan hati yang gembira
karena itu adalah obat yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Juga bagi anak yang kecil, bagi Jenisha pun Tuhan, Kau berikan organ-organ tubuh yang baik supaya dia bisa bertumbuh seperti anak-anak yang lain, sempurna, normal, seperti apa adanya. Kami berdoa Tuhan untuk semua saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang akan memenuhi, Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Kami percaya akan kuasa-Mu, campur tangan-Mu, perpanjangan tangan-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keharmonisan rumah tangga dari seluruh umat di gereja ini, juga seluruh di gereja yang lainnya Tuhan. Bapak, kami minta Tuhan, malaikat-Mu selalu menyertai semua rumah tangga. Kau turunkan kesejahteraan, kasih yang terutama selalu ada di dalam hati setiap anggota keluarga dari seluruh jemaat-Mu Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Amin. Kita akhiri doa malam hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama sehati mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau membuat kami bisa menyelenggarakan ibadah doa malam bersama. Inilah pujian penyembahan kami, dan terima kasih buat firman kebenaran yang sudah Engkau bentangkan. Kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa mengubah hidup kami. Segala invest kerajaan sorga, Engkau yang berhasil atas hidup kami. Dan hidup ini yang kami miliki adalah hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengakhiri dengan berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Apapun kebutuhan kami tahu ada kasih kuasa yang terus bekerja untuk kami terima dengan iman. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Terobosan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan, kasih kuasa Tuhan menggenapi, dan kami dengan sukacita mengalami Tuhan. Mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati dan shalom.